أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وأصبحنا بنعمته إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Dialah Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim. Yang atas izin dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita masih dapat bersilaturahim, dapat bertatap muka. Semoga majelis kita ini Allah catat sebagai majelis ilmu dan majelis ini menjadi wasilah ya, menjadi usaha, menjadi ikhtiar kita bersama untuk menambah ilmu. Moga-moga Allah senantiasa menambahkan ilmu dari sisi Allah. Rabbi zidni ilma. Dan juga sekaligus menjadi wasilah forum ini untuk mengevaluasi diri kita dan moga-moga dapat memperbaiki hidup kita, memperbaiki perilaku kita, dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita semua. Terus sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita akan lanjutkan tadabbur ayat Allah Subhanahu wa taala, uh, yaitu kita masih di dalam surah Al-Baqarah ya. Dan mentadabburi Al-Qur'an adalah salah satu dari ciri seorang ulil albab, seorang yang berakal, bahkan menjadi kewajiban. Sebagaimana firman Allah di dalam surat As-Sad ayat 30, ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Sesungguhnya kitab Al-Quran ini yang kami turunkan kepada Muhammad mubarakun, penuh dengan keberkahan, sumber keberkahan. Al-Quran ini adalah sumber keberkahan, liyadabbaru ayatihi, agar kalian mentadaburi, menghayati, kemudian juga memikirkannya, ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab. Dan moga-moga ayat-ayat yang kita tadaburi itu dapat menjadi dapat menjadi pelajaran ya. Kan pasti kita akan mendapatkan pelajaran kalau kita mentadaburi Al-Qur'an dengan benar-benar. Terus kalian, langsung saja saya akan melanjutkan kajian ayat-ayat Al-Qur'an uh, hari ini ya. Baik, sudah kelihatan ya Rasid ya? Sudah Ustaz. Ya. Baik. Terus kalian kita akan mentadabbur surah Al-Baqarah mulai dari ayat 87. Tentu sesampainya kita cukupnya waktu. Mari kita mulai dengan inilah ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Allah SWT berfirman di ayat ini yang artinya walaqad ataina Musal kitab, dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa alaihissalam. Dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, ya rasul-rasul berikutnya. Dan kami iringi setelah Musa itu dengan rasul-rasul. Dan kami telah memberikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran. Serta kami perkuat dia, Isa itu, dengan Ruhul Kudus atau dengan malaikat Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu mendustakannya, dan sebagian kamu
membunuh nabi-nabi itu. Surah Al-Baqarah ayat 2, ayat 87. Sekalian, ini adalah masih menceritakan ayat ini tentang sikap Bani Israel. Sikap keturunan Bani Israel yang namanya Yahudi terhadap para rasul, sikap mereka terhadap para rasul, dan sikap mereka terhadap nabi-nabi yang Allah utus, dan sikap mereka terhadap kitab yang dibawa oleh para nabi dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan Allah kepada mereka. Jadi ini menceritakan masih tentang sikap Bani Israel, sikap kaum Yahudi ya, terhadap nabi yang diutus Allah kepada mereka, dan sikap mereka terhadap kitab yang telah Allah turunkan untuk para rasul kepada mereka. Mari kita renungkan ayat ini. Ayat ini mengatakan bahwa kami telah dan sungguh kata Allah, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa dan kami susulkan setelahnya para rasul. Kami susulkan, kami iringi setelahnya, setelah Nabi Musa. Jadi rasul yang diutus oleh Allah dari kalangan Bani Israel, ya, yang pertama adalah Nabi Musa. Tentu setelah diselamatkan ya oleh Nabi Musa dari Mesir, dibawa oleh Nabi Musa ke Sinai, ke kawasan Bukit Sinai, ke Arab ya, kawasan Jazirah ya, ke apa namanya Palestina. Kemudian Allah tidak hanya itu, tidak hanya setelah Nabi Musa wafat, Allah juga mengirim rasul-rasul dari kalangan mereka untuk mereka ya, bayangkan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengutus setelah Nabi Musa itu rasul-rasul berikutnya. Mulai dari Nabi Daud, ya, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Terakhir Nabi Isa alaihissalam itu dari kalangan mereka. Ya. Dan Allah mengutus mereka adalah untuk memimpin. Ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa Bani Israel diistimewakan oleh Allah sampai-sampai tidak pernah absen atau tidak pernah putus tuh Nabi itu diutus pada mereka. Susul minum. Ya. Dan bahkan kami telah memberikan Nabi Isa alaihissalam putra Maryam bukti-bukti kebenaran atau mukjizat tentang kebenaran eh, ayat-ayat Allah, kebenaran kitab-kitabnya dan kebenaran Nabi Isa sebagai Nabi Allah. Bahkan serta kami memperkuat dia Nabi Isa itu dengan Ruhul Kudus. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu diperkuat dengan Ruhul Kudus, yaitu Malaikat Jibril yang senantiasa lebih banyak mendampingi Nabi Isa alaihissalam. Nah, mengapa setiap rasul yang datang kepada membawa sesuatu pelajaran yang kamu tidak inginkan, ya, kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan, dan sebagian. Ada kalimat, sebagian kamu dustakan, dan sebagian kamu bunuh. Memang tidak semua mereka mendustakan. Tidak semua sikap mereka, atau semua jadi semua sudah Allah berikan luar biasa ya kepada Bani Israel atau Yahudi ini. Tapi memang sikap mereka seperti itu, ya, sekalian. Nah, kurang lebih tadabbur ayat ini menjelaskan ya, tadabbur surah ayat 87 ini bahwa ini adalah alasan Bani Israel berpaling dari Islam dan tidak mau memeluk karena mereka merasa cukup dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi mereka. Kemudian Al-Quran membongkar sikap mereka terhadap Nabi mereka, Nabi Musa alaihissalam, sampai yang terakhir yang diutus Allah kepada Nabi Isa. Ya. Kemudian terhadap syariatnya, terhadap wasiatnya, yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, mereka menyombongkan diri. Jadi ini sikap Bani Israel itu. Ya kan? Memang dari awal mereka itu ingkar sebagian. Bahkan mereka mempermainkan para nabi itu. Nah, sikap mereka terhadap para nabi-nabi Allah itu ketika ayat atau perintah itu bertentangan dengan hawa nafsunya, bertentangan dengan keinginannya, itu sikap mereka tiga ini. Ini sikap ya. Jadi sifat dan sikap Yahudi itu tiga ini terhadap nabi, terhadap kitab-kitab Allah, baik itu Taurat, terhadap Injil, dan terakhir terhadap Al-Quran. Mereka ini, apa sikapnya? Pertama adalah menyombongkan diri.
Ini sikap orang Bani Israel. Makanya nanti saya sampaikan bahwa sikap seperti ini itu dimiliki oleh siapapun, tidak hanya Bani Israel. Apa sikap mereka terhadap nabi yang diutus dari Allah maupun kitab yang dibawa oleh para nabi yang diturunkan Allah kepada para nabi-nabi mereka itu menyombongkan diri. Ya. Mereka, apa sih menyombongkan diri itu? Menyombongkan diri itu adalah menolak kebenaran dan meremehkannya. Makanya ketika Rasulullah ditanya bahwa tidak akan masuk surga orang yang di dalam dirinya, di dalam hatinya ada sifat kibir, ada sifat sombong. Kemudian Nabi bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan sombong itu? Sombong itu adalah diddul haq, kamu menolak kebenaran. Maksudnya kebenaran dari Allah. Dan yang kedua, kamu meremehkan orang lain, menganggap orang lain itu nggak ada apa-apanya, menganggap dirimu paling baik, menganggap dirimu paling superior. Itu sombong. Itu sombong Bapak Ibu hadirin para jamaah rahimakumullah. Jadi sombong itu adalah sesikap menolak kebenaran, ya kan? Jadi sudah ditunjukkan kebenaran, tapi dia menolaknya. Itu namanya sombong dan suka meremehkan orang lain. Dan ini karakter orang Yahudi karena dia merasa sebagai superior dan dia tidak akan pernah memperhatikan omongan orang lain. Orang lain ngomong apa, dia terus saja. Makanya sekarang ini fenomena ini kan kita dapatkan. Bagaimana suara dari seluruh dunia, ya, seluruh dunia menyampaikan, tapi mereka tidak bergeming, saudara. Mengapa? Karena dia dari Allah sendiri sudah menunjukkan dalam hati mereka, mereka itu sombong. Jangankan kepada manusia. Sekali-kali saya ucapkan ini, sikap menyombongkan diri itu tidak hanya terhadap manusia, terhadap Allah saja, terhadap nabinya yang sudah menyelamatkan mereka, nabinya yang memimpin mereka dengan penuh kesabaran, dan kitab Allah yang berisi kebenaran yang juga menjadi penuntun kehidupan mereka. Mereka tetap menolak. Kemudian bahkan sebagiannya adalah mendustakannya. Mereka mendustakan nabi dan juga mendustakan kitab atau ajaran yang dibawa oleh nabinya. Itu sikap kedua. Jadi kalau menyombongkan diri masih menolak, ya. Tapi kalau ini sudah mendustakan, nggak benar itu, ya kan. Bahkan sekarang ada kan tren gitu seakan-akan bahwa ya Al-Quran itulah nggak sesuai dengan zaman sekarang. Gitu. Naudzubillah. Dan ada orang yang menganggap bahwa pendapatnya lebih tinggi dari pendapat Tuhan dan pendapat Nabi. Dan minta ya diistimewakan. Bahkan tidak sedikit, bahkan pengikutnya mendewa-dewakan omongan dan sikap dari pimpinannya. Ini sudah sikap mendustakan. Kemudian sebagian lagi, ini yang ketiga, sebagian lagi adalah membunuh nabinya. Nah, kalau sampai membunuh nabinya ini memang tidak semua. Ini sikap yang hanya dimiliki oleh Bani Israel. Nggak ada, sejelek-jeleknya umat membunuh nabi itu hampir nggak ada, kecuali adalah Bani Israel. Siapa yang dibunuh? Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa. Nabi Isa itu kalau nggak diselamatkan oleh Allah juga dibunuh oleh Bani Israel. Dan mereka memang lalu mereka menganggap bahwa orang yang diserupakan oleh Allah itu kemudian mereka bunuh. Dan dia yakin bahwa yang dibunuh itu adalah Isa alaihissalam. Tapi orang yang lain yang membela Nabi Isa seakan-akan Nabi Isa melakukan atau dia membunuh dirinya atau dibunuh itu karena untuk menyelamatkan dan untuk menebus dosa. Padahal membunuh nabinya ini adalah sikap dari Bani Israel. Jadi walaupun ini menceritakan Bani Israel seperti yang saya sampaikan pada pengajian yang lalu, ada yang bertanya itu, apakah sifat seperti ini ada pada umat yang lain? Ada. Apakah sombong itu hanya milik orang Bani Israel dan Yahudi? Enggak. Sombong itu ada pada semua orang. Bahkan mungkin hingga pada diri kita. Ketika kita memiliki sikap dua itu, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu sombong sudah. Atau mendustakannya. Mendustakan ini ya dia menganggap bahwa tidak benar. Dan membunuh nabinya itu adalah sikap nabi. Nah, kemudian di ayat ini jelas Allah mengatakan bahwa afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Ya kan?
Apakah jika mereka membawa kebenaran dan kebenaran atau kebenaran yang dibawa oleh Nabi, yang kebenaran yang dibawa oleh kitab itu tidak sesuai dengan keinginanmu, tidak sesuai dengan hawa nafsu, kamu menolaknya. Jadi ini menegaskan sekali bahwa pertama, ayat-ayat ini menegaskan bahwa kebenaran Allah dan ayat-ayatnya itu bersifat pasti dan larangan untuk mengikuti hawa nafsunya yang sesat. Jadi jangan sampai ini orang Yahudi ini maunya nabi mereka atau nabinya maupun kitab atau ayat-ayat yang diturunkan harus sesuai dengan keinginan dia. Nah, itu kira-kira gitu. Bayangkan coba. Jadi sampai segitu dia. Jadi kalau ada ayat Allah maupun firman Allah apapun dari manapun nabinya, tapi kalau nggak sesuai dengan keinginan mereka, dia menolak. Dan itu menunjukkan bahwa mereka memang telah kafir sikapnya itu. Karena sesungguhnya dia hanya mau mengikuti nabinya itu apabila nabinya itu perintahnya sesuai dengan keinginannya. Apabila nabinya itu mengikuti keinginannya. Tapi kalau bertentangan dengan keinginan mereka, mereka tadi itu menyombongkan diri, mendustakan, kalau perlu malah dia bunuh itu nabi itu. Supaya tidak ganggu. Makanya kalau nabi aja dibunuh, jangan heran kalau orang-orang Palestina mereka habiskan. Hadirin itu bukan hal yang aneh kalau melihat sikap mereka. Yahudi adalah tetap Yahudi, Bani Israel, tetap Bani Israel nenek moyang mereka. Dan itu sampai sekarang. Makanya bagi mereka membunuh itu biasa, karena Nabi saja dibunuh. Jadi ini menegaskan sekali lagi bahwa ajaran Allah itu tidak tunduk kepada hawa nafsu. Ajaran Allah itu subhanahu wa ta'ala itu bersifat pasti kebenarannya dan bukan ajaran itu yang mengikuti hawa nafsunya, tapi hawa nafsu yang harus tunduk kepada kebenaran Allah. Dan ini juga menunjukkan bahwa sekali lagi Bani Israel maupun keturunan Yahudi itu adalah lebih banyak memperturutkan hawa nafsunya. Lebih banyak menjadikan Tuhannya itu hawa nafsunya. Hanya sebagian kecil dari mereka yang mengikuti Nabi dan mengikuti ayat-ayatnya. Karena memang ayat tadi mengatakan bahwa fariqon kadzdzabtum wa fariqon taqtulun. Sebagian dari mereka mendustakan Nabi dan ayatnya, dan sebagian dari mereka malah terang-terangan mengejar-ngejar dan membunuh nabinya. Walaupun itu bukan sikap semuanya, tapi mayoritas mereka melakukan seperti itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, sekali lagi ini adalah sikap mereka. Mengapa sifat-sifat mereka ini diterangkan oleh Allah kepada kita? Kembali, supaya kita menjauhi sifat yang buruk ini. Menyombongkan diri, mendustakan ayat-ayat Allah dan para nabinya. Mendustakan nabinya itu mendustakan, meremehkan hadis, ya, pernyataan-pernyataan nabi kita, padahal tidak ada orang bahwa apa-apa yang dikatakan oleh nabi itu tidak ada. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sungguhnya apa yang keluar atau yang diucapkan oleh nabi tidak lain adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sikap ini yang harus kita hindari dan ini jadi pelajaran bagi eh, bagi apa namanya kita semua supaya kita menjauhi sifat orang-orang Yahudi seperti ini. Sekalian, kemudian ayat berikutnya ayat 88 wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun, dan mereka berkata, ya, orang-orang Bani Israel, hati kami tertutup. Tapi Allah mengatakan tidak. Allah membongkar apa yang dikatakan. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka, karena kekufuran mereka. Tetapi sedikit sekali mereka yang beriman. Jadi sedikit yang beriman, ya kan? Jadi ini sikap orang-orang Yahudi, ya, sikap orang-orang ini. Itu kalau sudah didakwai, diajak kepada Islam, diajak kepada ini, dan ini juga yang ketika Rasulullah di Madinah mengajak mereka untuk Islam, itu beliau mengatakan apa? Hati kami tertutup. Maksudnya apa? Bani Israel berkata bahwa hati kami tertutup, tidak dapat ditembus oleh dakwah kamu Muhammad. Hati kami sudah tertutup, tidak bisa ditembus oleh dakwah-dakwah yang baru, oleh ajakan-ajakan yang baru.
dan tidak mau mendengarkan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi sikapnya begitu. Ya, sorry ya, udah nggak mau saya. Ya, kalau bahasa Anda, udah tertutup hati saya dari kamu, ya kan? Udah nggak mau lagi saya mendengarkan, nggak mau lagi saya mengikuti, apalagi mengikuti, ya kan? Hati kami sudah ini. Itu sikap mereka seperti itu. Nah, sikap mereka, ya, Bani Israel yang demikian itulah yang menyebabkan mereka itu tidak mendapatkan petunjuk yang benar. Jadi sikap kafir itu memang sejak awal mereka. Ya, dengan apa? Hatinya menutup. Jadi ini hati-hati kita mengatakan Allah mengatakan kalimat hati karena memang hati itulah yang sumber yang menerima kebenaran. Makanya ada dalam sebuah hadis, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluha saluhat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Ingatlah di dalam diri orang itu ada satu gumpal atau segumpal daging, ya. Yang apabila itu bagus maka bagus seluruh perbuatan, seluruh jasadnya, seluruh perilakunya. Dan apabila hatinya itu buruk maka buruk pula seluruh. Jadi hati ini menjadi faktor penting. Kalau dalam diri manusia, jika hatinya baik, hatinya mau menerima kebenaran, maka tangan, kaki, mata, telinga, mulut ini akan mengikuti hati. Karena hati ini bagaikan raja yang memerintah seluruh anggota-anggota badan yang lain. Tapi kalau hatinya itu buruk, ya maka jangankan tangan, kakinya juga akan buruk. Ya. Jadi betapa pentingnya Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian memelihara hati. Ya kan? Jangan sampai kita ini seperti itu, hati kami tertutup. Padahal sebetulnya dalam Islam itu harus open mind malah. Hati ini harus terbuka, terbuka terhadap setiap kebenaran yang datang. Hati ini harus terbuka terhadap informasi, apalagi informasi yang benar, ya kan? Kalau anak muda sekarang open mind, ya kan? Nah itu sikap Islam. Islam itu nggak boleh kita menutup hati terhadap kebenaran. Ya kita akan sesat, ya kan? Makanya dalam ayat itu dikatakan sikap mereka itu adalah tidak mau apa ya menolak dan juga nggak mau mendengarkan. Dan salah satu sebab di dalam Al-Quran di ayat yang lain diterangkan bahwa salah satu sebab orang itu tidak mendapatkan hidayah itu adalah ini tidak mau mendengarkan kebenaran dan tidak mau bersikap jujur hatinya. Coba Bapak Ibu lihat di dalam surat Al-Mulk ya. Surat Al-Mulk itu surat 67 ayat 10. Allah SWT berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu, nanti orang-orang yang ahli neraka itu berkata wa qalu, dan mereka berkata law kunna nasma'u aw na'qilu. Kalau sekiranya aku dulu mau mendengarkan kebenaran, aw na'qilu, dan mau berpikir jujur tentang kebenaran itu, hatiku menerima, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka aku tidak akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Jadi yang menyebabkan orang masuk ke dalam neraka itu juga dua. Tapi itu penyesalan nanti. Apa dua itu? Yaitu tidak mau mendengarkan kebenaran ketika hidup di dunia dan tidak mau berpikir jujur. Hatinya tertutup, hatinya. Jadi mereka yang telah menutup hati-hati mereka. Akibatnya apa? Akibatnya Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka. Jadi sini ya, Allah melaknat mereka itu karena mereka sendiri ingkar dari awal. Apa buktinya? Ini hati kami tertutup. Itu kan sikap apa ya? Itu kan pernyataan aktif dari mereka bahwa dari awal dia menolak. Aku nggak mau. Kan ada sikap sekarang ini ya, begitu ada orang yang mendengarkan saja nggak mau, udah antipati. Makanya jadi mendengarkan saja nggak mau. Gimana dia mendapat ilmu? Bagaimana akan mendapat hidayah? Bagaimana akan mendapatkan petunjuk yang benar? Bagaimana dia akan mendapatkan apa namanya ilmu yang benar kalau sikap hatinya saja sudah tidak terbuka atau menutup diri. Jadi hati, kalau ada orang mengatakan maaf ya hatiku sudah tertutup untuk kamu, itu sikap Bani Israel contohnya. Karena orang yang seperti itu berarti dia telah menyatakan keingkaran dari awal. Karena dia menolak kebenaran. Makanya Allah kalimatnya juga bal la'anahumullah.
Jadi kalimat melaknatnya itu kalimat seakan-akan lampau. Allah telah melaknat mereka, ya kan? Jadi melaknat Bani Israel karena sikap seperti itu. Dan ini disampaikan oleh Allah kepada Yahudi yang ada di Madinah. Jangan sampai seperti itu. Kalau kamu tertutup, nggak mau menerima hidayah, nggak mau menerima petunjuk, nggak mau menerima ajaranku, sesungguhnya nenek moyangmu telah melakukan yang sama dan Allah melaknat mereka. Ya. Jadi ada orang itu yang memang ternyata kekafiran itu memang ada yang memang dia apa ya? Dia lakukan kekafiran itu karena sikap seperti itu. Jadi dari awal dia sudah ingkar. Allah menegaskan tetapi sedikit sekali mereka yang beriman. Memang ada yang beriman tapi jumlahnya sangat sangat sedikit. Sering saya ceritakan di forum ini ya, ketika Nabi Muhammad datang pertama hijrah di Madinah. Itu kan ada seorang pemuda Yahudi yang masuk Islam setelah melihat perilaku Nabi, ucapan Nabi, akhlak Nabi, maka dia langsung masuk Islam. Namanya Abdullah bin Salam itu. Mereka langsung ya, masuk Islam. Kenapa? Karena dia tahu informasi sebelumnya. Dia membaca kitab-kitab. Di kitab-kitab yang lama itu diuraikan tentang karakter Nabi yang akan datang. Bahwa Nabi terakhir bukan dari kalangan mereka. Ya, cukuplah Nabi Isa penutup Nabi dari kalangan mereka. Nabi berikut yang terakhir itu adalah yaitu bukan dari Bani Israel, dari Allah utus dari kalangan bangsa dan keturunan Arab, ya. Kenapa ini semua terjadi? Tentu Allah yang lebih tahu. Dan tadi bahwa sikap mereka memang begitu kepada kebenaran, ya. Mendustakannya, menyombongkan diri, bahkan tidak segan-segan dia membunuh orang yang membawa kebenaran. Dia bunuh Nabi, ya, dia habisi Nabi. Kenapa? Hanya karena membawa membawa kebenaran itu tidak sesuai dengan hawa nafsu. So sekalian, kemudian di ayat 89 masih lanjutan, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqan lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Dan setelah sampai kepada mereka kitab, yaitu Al-Quran dari Allah. Dan Al-Quran ini membenarkan apa yang ada pada mereka. Membenarkan Taurat. Membenarkan Injil yang ada nih. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka, apa yang telah mereka ketahui itu, yaitu Al-Quran dan Nabi, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Masya Allah ya. Allah Subhanahu wa taala itu begitu sayangnya kepada manusia, kepada hambanya, ya, khususnya kepada Bani Israel dan Yahudi, sama aja kepada kita juga, namun mereka tetap ingkar. Jadi, dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Jadi ketika Rasulullah SAW itu mendakwahkan Al-Quran, menyampaikan isi Al-Quran, karena memang itu tugas Nabi, menyampaikannya kepada penduduk Madinah, yang saat itu memang banyak sekali kaum Yahudi kan. Minggu yang lalu saya sampaikan ada 3 bani besar di Madinah saat itu ya, Bani Nadir, Bani Qainuqa dan yang lain itu. Allah sampaikan Al-Quran, Allah sampaikan surat Al-Baqarah yang menceritakan tentang eh, tentang Bani Israel yang nenek moyang mereka dan bagaimana sikap mereka, bagaimana pengingkaran mereka, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka disebabkan karena kekafiran yang mereka ini. Tapi mereka tidak bergeming, hadirin jamaah rahimakumullah. Ya. Nah, sedangkan sebelumnya ini dikatakan ya, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Jadi ketika mereka diperangi oleh orang-orang eh, lain, terutama waktu itu kan yang memerangi mereka adalah bangsa Romawi salah satunya. Mereka mengharapkan sekali, kirimlah kepada kami Rasul terakhir. Rasul. Tapi dikirimlah Nabi Isa, tapi didustakan oleh mereka. Ya kan? Mereka tetap mendustakannya. Jadi itu sikap mereka, hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa mereka memohon kemenangan dengan diutusnya Nabi mereka,
nabi dari kalangan mereka dengan bawa kebenaran, tapi mereka diingkari ya. Mereka didusta. Mereka para nabi itu didustakan juga ya. Jadi mereka mengingkari nabi itu, mengingkari petunjuknya. Maka Allah mengatakan, akhir daripada orang yang ingkar itu selalu maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Ingat ya, bahwa laknat Allah itu akan pada akhirnya akan terjadi, akan Allah timpakan kepada orang-orang yang ingkar. Kalimat laknat itu sebetulnya laknat ini kan eh, sulit tidak kita mengartikan. Ya, laknat itu tidak harus azab, ya. Tidak harus. Jadi laknat ini Allah melaknat itu kan nggak langsung orang itu mati, enggak. Ya. Jadi Allah menggunakan kalimat laknat ini artinya bahwa mereka orang-orang yang ingkar itu adalah dalam laknat Allah. Ya. Jadi ya tidak dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin orang-orang kafir yang katanya dilaknat oleh Allah kok hidupnya enak. Tapi hidup yang enak, rezeki yang berlimpah yang mereka nikmati tidak menambah untuknya kecuali dia semakin ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi laknat jangan dibayangkan bahwa azab fisik tidak ya. Tapi laknat ini adalah bisa orang itu diberikan kenikmatan ini, tapi kenikmatan itu makin membuat dia semakin ingkar kepada Allah. Alhamdulillah. Ya kan? Nah, ayat ini juga pelajaran yang bisa saya coba kutip ya dari pernyataan para ulama bahwa pertama kekafiran mereka itu amatlah buruk. Karena mereka itu mengingkari Nabi yang mereka nanti-nantikan sendiri. Mereka mereka sudah meminta kan untuk diutus Nabi yang bisa membawa kemenangan. Tapi apa yang terjadi hadirin? Ternyata mereka juga malah mengingkarinya gitu ya. Mengingkari eh, Nabi mereka, padahal mereka menanti-nantikan itu. Ya kan? Kemudian Nabi yang dia nanti-nantikan itu yang katanya membawa kebenaran Nabi Isa. Tapi kemudian mereka juga telah apa namanya mengingkari Al-Quran. Padahal mereka juga meminta untuk petunjuk agar kami selamat. Ya, kepada mereka telah sampai Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi mereka juga mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, menolak kebenaran. Maka inilah akhir dari orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, orang-orang yang ingkar kepada Nabi Allah, itu adalah laknat. Maka laknat Allah atas orang-orang yang ingkar. Ya kan? Sudah saya jelaskan, para mufasir juga mengatakan bahwa laknat itu jangan diartikan fisik. Kita berdoa kepada Allah, moga-moga kita jauh dari laknat Allah. Karena apa? Laknat itu bisa seakan-akan baik-baik saja padahal hidupnya dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian ini juga menjelaskan dari sifat atau sikap orang-orang Bani Israel ini terhadap apa ya? Terhadap kebenaran ya, lanjutan. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallah baghyan ayyunazzilallahu min fadlih ala man yasha'u min ibadih. Faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina adzabun muhin. Allah berfirman, bi'sa mashtara bihi anfusum. Sangatlah buruk, betapa buruknya perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah ya, karena dengki ya kan. Jadi orang-orang Yahudi itu dikatakan amat buruk, sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah karena dengki. Karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan Allah. Dan kepada orang-orang kafir akan ditimpakan azab yang menghinakan. Surah Al-Baqarah ayat 90. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan dengan gamblang kepada kita bahwa ini adalah sikap orang-orang Yahudi itu adalah dia mereka umumnya apa namanya mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah. Itu adalah karena faktor-faktor dunia biasanya, ya, karena uang, ya.
karena materi, karena kedudukan. Sudah biasa mereka itu rela untuk menjual keimanan, ya, dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah. Ya. Jadi istilahnya mereka menjual dirinya dengan melakukan kekafiran adalah jual beli yang paling mengenaskan dan paling merugi dalam pandangan Allah. Semua kita kan boleh menjual diri gitu ya. Ya, silakan Anda menjual diri. Tapi kalau menjual diri ini dengan melakukan kekafiran, dengan mengingkari yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita telah melakukan jual beli yang paling mengenas dan paling buruk. Ada kalimat yang menarik dari ayat ini. Mengapa Allah menggunakan kalimat jual beli? Karena sesungguhnya dalam hidup ini itu apa ya? eh, kita sebetulnya telah bertransaksi, ya. Cuman ada transaksi itu yang merugikan dan transaksi itu yang menguntungkan. Kita inginlah transaksi dalam hidup ini menguntungkan, bukan merugikan. Nah, Allah memberikan gambaran transaksi yang merugikan itu apabila kita menjual diri kita, hidup kita ini dengan kekafiran, yaitu dengan mengingkari apa yang, tapi meremehkan kebenaran, menolak kebenaran, tapi kemudian justru malah mengikuti kekafiran dengan mengingkari. Ini adalah kerugian yang besar. Kan banyak sekarang ini ya, orang itu rela justru untuk menjual kehormatan dirinya yang telah Allah berikan dia iman, yang telah Allah berikan dia ilmu. Tapi dia jual dirinya itu dengan murah, hanya karena materi. Dan ini orang-orang, sikap orang Yahudi. Mereka dengan rela untuk menjual keimanan, ya, menjual kebenaran, ya, dengan mengingkari ayat Allah hanya. Bahkan di sini kan karena dengki, ya kan. Ya, karena dengki ya. Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah karena dengki. Dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Kan sering kita bahas, salah satu yang menyebabkan orang Yahudi mereka menutup hatinya tadi, nggak mau ini, karena apa? Dengki. Dengki apa? Dengki karena Nabi terakhir itu diturun bukan dari kalangan mereka, ya kan? Mengapa Nabi yang terakhir, Nabi penutup itu adalah bukan dari kalangan mereka, dari kalangan Arab. Mereka benci. Ya walaupun sebetulnya kalau diusut ke atasnya sama bapaknya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apalagi ke atas Nabi sama ya. Nabi Nuh, Nabi Adam. Tapi begitu hadirin. Tapi kalau sudah dengki itu datang, ya maka yang benar menjadi salah. Tapi yang salah kelihatan apa namanya benar. Jadi ini sikap mereka. Sungguh mereka Yahudi telah merugikan dirinya sendiri di dunia karena dia tidak mau bergabung di dalam rombongan yang mulia dan terhormat, yaitu Islam. Nabi sudah mengajak mereka bahwa jika kamu mengikuti Islam, kalian menjadi orang yang terhormat, kalian menjadi orang yang mulia, kalian menjadi orang yang terhormat di muka bumi ini. Tapi mereka tidak mau. Tabiat mereka Yahudi adalah tidak mensyukuri nikmat dan mau menang sendiri. Ini sikap mereka ya. Tidak mensyukuri nikmat ini sikap orang Yahudi. Bagaimana coba? Mereka telah diberikan oleh Allah Nabi, diselamatkan. Ya kalau ya masih ingat surat Al-Baqarah mulai dari ayat berapa itu? Mulai dari ayat 40-an itu bagaimana Allah telah menyelamatkan mereka dari Fir'aun, mengutus kepada mereka seorang nabi yang sabar, yang luar biasa, Musa alaihissalam. Bahkan Allah memberikan banyak sekali makanan yang tidak diduga-duga datang. Kemudian ketika dibawa di padang pasir nggak bisa menanam, tapi Allah mengirimkan makanan langsung. Banyak sekali. Dasar mereka adalah orang yang tidak mau mensyukuri nikmat. Ya kan? Dan yang lebih parah lagi, dia mau menang sendiri. Ya. Makanya kalau sekarang fenomena kita lihat bagaimana Yahudi Israel yang sekarang ini melakukan pembunuhan dan sudah diingatkan, mereka tidak mau berpikir. Kenapa? Dia inginnya menang sendiri. Orang lain boleh celaka. Orang lain boleh hancur. Orang lain boleh celaka. Tapi tidak saya. Mereka sudah begitu karakter dari dulu. Ya, mereka mau menang sendiri. Ya. Dan pada akhirnya mereka akan memperoleh kehinaan, kemurkaan, dan siksaan. Dan kepada orang yang kafir itu, Allah timpakan kepada mereka kehinaan. Sekalian, kehinaan ini sebelum kehinaan sebenarnya adalah nanti di yaumil akhirah.
Tadi seperti surat Al-Mulk itu, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis. Ketika mereka akan digiring ke neraka Sa'ir itu, mereka, mengapa saya nyesel dulu, saya nggak mau mendengarkan kebenaran. Mengapa aku dulu sombong? Mengapa dulu aku menutup hati terhadap kebenaran? Ya sudah terlambat, ya kan? Sehingga pada akhirnya mereka akan memperoleh kehinaan. Saudara, yang kehinaan ini bisa di dunia, tapi kehinaan sebenarnya dari akhirat. Tapi di dunia pun, jika Allah berkehendak, bisa. Maka sekarang ini kan orang-orang Israel itu hina dia dengan perbuatannya itu, ya kan? Semakin luar biasa ya, berbagai sudah masuk ke perguruan tinggi di luar negeri, ya. Stanford, Harvard itu sudah melakukan protes besar-besaran membela Palestina, ya. Ini luar biasa. Pasti orang-orang yang di dalam hatinya ada kebenaran, di dalam hatinya ada apa namanya iman sekecil apapun, mereka pasti akan menolak kebenaran. Dan di kalangan perguruan tinggi sudah mulai begitu luar biasa mereka menyuarakan untuk menghentikan Israel kebiadaban Israel. Mereka biadab itu sudah dari dulu. Ya kan? Jadi eh, ini luar biasa, ya. Dan mereka sudah hina. Sampai di beberapa negara mereka dilarang masuk. Ya. Kehinaan itu sudah mereka rasakan di luar negeri, ya kan. Mereka malu. Dan kemurkaan itu sebelum murkanya Allah, kemurkaan manusia juga sudah mulai kelihatan. Dan siksaan itu kan bisa dua, hadirin, siksaan fisik dan siksaan non fisik. Jadi siksaan non fisik itu juga, baik itu kehinaan, baik itu kesempitan hati, baik itu rasa keresahan hati, itu semua adalah sebuah siksaan yang juga tidak mudah, ya. Kemudian masih menceritakan dari mereka, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qabl in kuntum mu'minin. Surah Al-Baqarah ayat 91 yang artinya kurang lebih, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, aminu, berimanlah kepada apa yang diturunkan oleh Allah, Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami saja. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya, yaitu Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang yang beriman? Ya, itu pertanyaan. Jadi ini sikap Yahudi itu, ya kan? Ketika diperintahkan oleh Rasulullah kepada mereka, berimanlah. Apa jawaban mereka? Ya kan? Berimanlah kepada Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ini. Mereka, kami hanya mau beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Maksudnya, kami hanya beriman kepada yang dibawa oleh Musa mungkin, alaihissalam. Kami hanya beriman yang dibawa oleh Nabi dari golongan saya sendiri. Itu kan sombong. Itu kan sikap fanatisme yang berlebihan. Dan mereka justru ingkar kepada apa yang setelahnya. Yang setelahnya Taurat itu adalah eh, apa namanya, Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, ya kan? Jadi Al-Quran ini hak itu kan bagi mereka yang mau berpikir, yang mau mendengarkan. Tapi kalau orang nggak mau mendengarkan, dari awal sudah waqalu qulubuna ghulaf, hatiku sudah tertutup. Ya dia nggak tahu Al-Quran itu benar karena hatinya sudah tertutup. Makanya kita harus open mind terus, ya kan? Bahkan Nabi suruh bertanya kepada mereka, kalau kamu memang beriman, mengapa kamu membunuh nabi-nabi Allah? Ya. Jadi hadirin, ayat ini menegaskan bahwa bila mereka diajak kepada Islam dan kepada iman, mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Kami hanya beriman kepada yang dibawa oleh Musa, itu Taurat, pada nabi-nabi sebelumnya. Nah, ini adalah sikap fanatisme yang berlebihan, fanatisme yang berat, yang menganggap bahwa mereka lah yang paling benar, yang lain salah. Kemudian, ayat ini juga mendandaskan bahwa kaum Yahudi itu memang juga hidup secara eksklusif. Makanya Yahudi itu sebetulnya, saudara, dia eksklusif, ya, eksklusif. Dia hidup hanya bersama mereka. Dia nggak bisa menyatu sebetulnya. Kalau Yahudi itu ada di tengah-tengah bangsa yang lain, sebetulnya
hati mereka, hidup mereka itu seperti minyak dan air. Mereka eksklusif, ya kan? Kalau mereka berilmu kita itu hanya akan ada mau, ada keinginan, tapi tidak akan mau mereka untuk mengikuti kita. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa mereka paling benar. Mereka adalah seperti ranting yang terpisah dari pohonnya. Kami ranting tersendiri. Kami kelompok tersendiri yang terbaik, ya kan? Itu sikapnya. Jadi tidak akan pernah bisa mereka menyatu. Dan ini yang membedakan dengan Islam. Islam mengatakan kan, eh, ya ayyuhalladzina amanu inna khalaq ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Allah menciptakan manusia itu kan dari satu seorang wanita yaitu Hawa dan dari laki-laki yang satu yaitu Adam. Maka Allah menciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Kalau Islam itu prinsipnya saling mengenal hidup ini. Harus saling mengenal. Lihat ta'aruf itu prinsip Islam. Nggak boleh beda-beda. Kalau mereka eksklusif. Kemudian kedengkian kaum Yahudi terhadap manusia itu sangat besar. Tidak hanya kepada Islam. Kepada Islam apalagi? Kepada manusia. Kenapa? Karena eksklusif tadi. Sebetulnya dalam dirinya itu ada kedengkian yang luar biasa. Inilah sikap keburukan mereka. Ya. Istilahnya itu yang boleh selamat itu hanya dirinya, yang lain celaka. Makanya ayat ini kurang lebih kalau kita tarik poinnya adalah sikap buruk yang mereka miliki atau sikap buruk atau semua keburukan yang tumbuh dari perasaan mereka itu karena mereka ini memang mempunyai tiga sifat ini. Mengapa dia itu berbuat buruk dan memiliki sikap buruk? Apa bagaimana keburukan itu tumbuh dalam diri seseorang? Itu karena pertama, biasanya ingin memonopoli kebenaran, ingin memonopoli kehidupan, maka orang itu akan apa ya, akan atau dengki. Kedengkian juga akan melahirkan sifat buruk atau semua keburukan dalam diri dan kebencian. Jadi tiga sifat ini yang bisa ada pada setiap manusia hadirin. Kalau tiga sifat ini ada, maka manusia itu akan buruk. Masyarakat itu akan buruk kalau tumbuh dan memiliki sikap seperti ini. Ingin memonopoli, ingin menang sendiri, ya, menganggap dirinya paling baik, menganggap dirinya itu harus diistimewakan, yang lain itu nomor dia. Sikap monopoli adalah sikap yang buruk. Kemudian dengki, kedengkian pasti akan melahirkan. Dan orang berbuat buruk biasanya karena dengki dalam diri, karena kedengkian yang luar biasa. Karena itu jangan dipelihara sifat dengki ini. Atau yang terakhir, karena kebencian. Benci ini juga sulit kadang-kadang ya. Orang tuh benci kadang-kadang juga nggak jelas karena apa. Ya kan? Ya nggak suka aja itu. Bisa diwariskan kebencian ini. Ya. Ataupun ya, mungkin kedengkian karena punya pengalaman. Atau karena warisan juga. Jadi ini sedih gitu ya. Jadi semua keburukan itu tumbuh karena perasaan-perasaan ini. Ingin monopoli, dengki, dan kebencian. Kemudian walaqad ja'akum Musa bil bayan itu matakhatumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan sungguh Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran, kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergian Musa, dan kamu menjadi orang-orang yang zalim. Ayat 92 juga menekan bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir dan bukan orang-orang yang beriman. Kenapa? Dari awal Nabi Musa membawa bukti-bukti mukjizat-mukjizat yang luar biasa, kebenaran yang luar biasa. Tapi ketika Nabi Musa apa ya pergi sebentar, mereka sudah menjadikan atau mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan. Begitu bandelnya ya Bani Israel ini dari dulu, ya kan. Nabi Musa yang nabi pertama yang menyelamatkan mereka saja dengan kebenaran dan bukti mukjizatnya, tapi mereka. Jadi mereka sebetulnya adalah orang kafir karena mereka sebetulnya adalah tidak apa ya beriman sungguh-sungguh dengan Nabi Musa dan justru malah mengecewakan Nabi Musa, menjengkelkan Nabi Musa dengan mengambil anak sapi sebagai sesembahan. Ya, mayoritas mereka. Bahkan mereka membunuh para nabi yang membawa kebenaran. Dan mereka juga ingkar kepada nabi pertama mereka, yaitu Nabi Musa, dengan menjadikan anak sapi ini. Jadi mereka sebenarnya dari awal sudah ingkar. Ya kan? Maka Allah mengatakan, kamu, kalimatnya juga, kamu menjadi orang-orang yang zalim. Ingkar, zalim, fasik, melekat pada sifat mereka karena sifat seperti itu. Terakhir,
Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwati biquwwati wasma'u. Qalu sami'na wa 'asaina wa asyribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka nih ya, mereka menjawab, kami mendengarkan tapi kami tidak mentaati. Coba, mana ada sifat seperti ini? Kami mendengarkan tapi kami tidak menaatinya. Itu sikap mereka. Dan diresapkanlah di dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu itu kepadamu jika kamu orang yang beriman. Hadirin, ini sikap orang Yahudi ini. Kalaulah dia mendengarkan, tapi dia tidak mau mentaati. Jadi kalau dia mendengarkan pun tidak mau berpikir jujur tentang kebenaran itu. Jadi kami mendengarkan, tapi tidak mau mentaati. Menjengkelkan kan kalau kita ini. Kalau kita berkata kepada orang, dia mendengarkan, tapi tidak mau mentaati. Gimana sikap kita? Nah, itu sikap mereka. Jadi kalau mereka seakan-akan ya, sebetulnya tidak mau mentaati. Makanya membuat perjanjian dengan Yahudi Israel menjengkelkan. Karena mereka tanda tangan, tapi sebenarnya mereka tidak mentaati. Mereka lah yang terus akan melanggar. Nah, Allah mengatakan sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu itu kepadamu. Jadi mereka melakukan semuanya itu karena keimanan yang mereka miliki, karena kepercayaan yang mereka miliki. Misalnya membunuh orang, ya, membunuh orang-orang yang bukan dari golongan mereka itu seakan-akan itu adalah benar menurut agama dan kepercayaan mereka. Betapa buruknya kepercayaanmu itu karena sampai bisa melakukan hal-hal yang buruk. Ya. Kalau kamu beriman, mungkin mestinya kamu tidak melakukan itu. Kan mereka melakukan semua ini kan kalau ditanya, oh ini sudah merupakan perintah Tuhan. Mereka yakin bahwa itu adalah mereka membunuh orang, ya, membunuh kaum muslimin Palestina itu. Dia alasan bahwa itu adalah oke, benar. Baik, sekalian, demikian sedikit yang bisa sampaikan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sesungguhnya Maha Suci Allah, karena hanya kita tidak mendapatkan ilmu kecuali apa yang diajarkan oleh Allah. Semoga ada manfaatnya. Saya kembalikan ke Rosid. Pak Rosid. Baik Ustaz, syukran jazakumullah khair atas penyampaiannya yang sangat luar biasa. Mungkin sekarang masuki sesi tanya jawab bagi Bapak, Ibu, dan hadirin semua yang ingin bertanya, mangga kami persilakan untuk mungkin dalam satu termin dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, Ya, saya silakan. mau nanya, Ustaz. Baik, Ibu silakan. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Reni dari Teluk Naga, Tangerang. Tadi itu penjelasannya kan tentang open mind ya. Jadi sebenarnya pemaknaan sesungguhnya open mind itu buka pikiran atau buka hati, Ustaz. Maksudnya karena kan saya sering banget untuk nyebut-nyebut open mind gitu, biar apa pemahaman secara Islam dan Al-Quran itu lebih pas. Terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih Ibu Umi. Ya, jadi di dalam Al-Quran ya surat apa namanya di dalam Al-Quran surat Az-Zumar Bu ya surat 39. Ya. Di situ Allah berfirman, alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsan. Perintahnya gitu. Alladzina yastami'una, yaitu orang yang dikatakan orang ulil albab itu adalah mereka yang yastami'unal qawla. Dia mendengarkan kebenaran, bahkan mendengarkan apa saja yang ada di sekelilingnya, fayattabi'una ahsana. Tapi dia memilih yang terbaik. Jadi sikap open mind itu adalah sikap yang diperintahkan dalam Islam. Bahwa kita nggak boleh alergi mendengarkan kebenaran. Kita boleh mendengarkan dari mana saja, tapi fayattabi'una ahsana itu intinya. Kita harus memilih yang terbaik. Nah, untuk memilih yang terbaik inilah kerjaan hati nih, Bu. Di sini hati ini bekerja. Jadi antara pikiran dan hati jadi satu. Contoh saja ketika saya kuliah di Jerman mau berangkat ini, itu saya dinasihat oleh guru saya Profesor Didin Hafiduddin, ya kan? Ya saya akan bertemu orang yang mungkin bukan orang Islam, banyak kan mayoritas, bahkan bagian juga ada keturunan Yahudi. Boleh nggak saya belajar di negeri yang bukan Islam? Boleh gitu kan. Yang penting kamu harus mendengarkan ilmu dari mana saja.
karena ilmu itu baik untuk kita. Tapi ikutilah yang terbaik. Selektif kita. Harus hati-hati, selektif. Dan untuk bisa selektif itulah kita harus punya keimanan, harus milik hati. Nah, karena ini apa namanya sikap yang memang harus dimiliki oleh setiap kita ulil albab, ya. Jangan sampai kita apa namanya menutup. Nah, kemudian kalau dari ayat tadi kan waqalu qulubuna ghulf, qulubuna hati. Nah, sikap orang Bani Israel yang salah itu adalah dia telah menutup hatinya untuk mendengarkan yang lain karena fanatisme hanya menganggap yang dia yakini benar. Itulah yang benar adalah yang apa yang telah ada dalam hatinya yakini. Nah, ini para hadirin Bapak Ibu sekalian, bahwa sebetulnya kalau kita lihat di dalam hadis yang tadi saya sebutkan, bahwa hati itu sebetulnya frekuensinya sama dengan kebenaran. Makanya orang-orang yang masuk Islam atau testimoni orang-orang yang mu'alaf itu, yang para mu'alaf yang masuk Islam itu kan mereka itu karena hatinya berpikir, karena hatinya dia sempat merenung, mentadaburi, memikirkan, punya waktu, dia kemudian masuk Islam. Jadi kalau kita memberikan kesempatan atau ada kesempatan orang untuk mendengarkan dengan benar, maka dia kemudian berpikir, dia akan masuk. Jadi saya tetap mengatakan bahwa antara membuka hati, membuka pikiran, membuka telinga, itu satu kalimat. Karena kalimat hati di dalam Al-Quran itu adalah mencakup juga mendengarkan, melihat, juga merasakan, dan kemudian memikirkan di dalam hati. Wallahu a'lam. Mungkin itu Bu Umi. Ustadz, Assalamualaikum. Punten mau bertanya, Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maaf Ustadz, terima kasih waktunya. Begini Ustadz, saya kan orang Minang ya. Ada hal yang dari dulu itu dari mungkin saya agak melek-melek agama lah gitu, mulai dari IPB gitu kan. Hukum waris di kampung saya itu masih ada juga gitu, apalagi di kampung saya. Itu jatuhnya di pihak perempuan. Udah jelas itu kan istilahnya menyalahi dari aturan kitabullah, di mana adat kami itu katanya adat bersandi kitabullah. Tapi waktu itu saya ngobrol dengan paman saya ini gimana nih mak, kan mama kalau panggilannya, kan kita berpaduan kepada kitabullah. Nah ini hukum adat kita ini dalam warisan itu kenapa kok ke ibu yang lebih banyak, sedangkan paman yang laki-laki hanya seperti menumpang saja. Nah, saya itu sempat dimarah-marahin dulu itu, Kak. Kamu nggak ngerti itu udah dari dulu. Nah, saya lihat ini berarti sama aja kayak orang Yahudi, udah digituin juga sama suami dulu kan, waktu itu kita masih awal-awal tahun 95 dulu itu. Ya begitu diikutin aja. Pokoknya itu udah aturan kita dari dulu ya. Sampai sekarang begitu aja gitu. Mudah-mudahan orang apa namanya di Minang ada perubahan gitu, berubah benar-benar mendengarkan Al-Quran, bukan adat bersandi ketebulat, tapi kenyataannya mah ya kalau beruntung yang gak usah dirubah itu kan untung nih yang ibu-ibu, yang bapak-bapaknya merugi itu kan, tapi karena dia dielu-elukan sebagai pelindung keluarga malah dia nggak ngerti gitu, wah itu salah aturannya gitu. Sampai sekarang masih begitu aja gitu Ustaz. Nah ini berarti masuk ke seperti yang tadi itu ya Ustadz ya, maksudnya teh apa namanya itu kekeh gitu kan. Jadi menurut Ustadz bagaimana nih? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ibu ya. Saya tidak apa namanya tidak mencoba untuk menjawab itu semua ya, tapi karena memang saya khawatir ada makna-makna tersirat yang tidak saya pahami dari budaya atau dari dari kebiasaan yang selama ini. Tapi satu hal saja bahwa apapun yang namanya kita ingkar kepada ayat-ayat Allah itu ada, Allah mengatakan dari Allah melaknat orang-orang yang ingkar. Ingkar itu kan bisa menentang, meremehkan, bahkan mendustakan apa yang telah Allah perintahkan. Ini yang kita takuti ya Bu ya. Itu yang kita khawatirkan, yang kita takuti itu adalah masuk dalam wilayah kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya harus banyak diskusi kalau masalah itu karena saya tidak tahu mana yang tersirat. Tapi kalau itu dimaknai sebagai hukum yang faktual, mungkin juga
pekerjaan besar ya bagi teman-teman untuk memikirkan itu apakah Ya. memang demikian apa namanya Gitu. faktanya begitu ya, kita berharap ini. Nah, satu hal sekali Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya beberapa hukum yang apa namanya yang ada ya, itu biasanya terjadi karena tidak apa ya, belum sempurnanya pemahaman agama dengan baik ya, sehingga lebih banyak mengikuti apa ya, mengikuti hawa nafsunya dan menganggap bahwa itu tidak sesuai dengan keinginannya, lalu itu nggak benar. Padahal Allah datang dengan membawa aturan ini adalah untuk kemaslahatan bersama. Nah, ini yang pemahaman utuh dari agama ini memang harus terus-menerus ini Bu Erita Iya, ya. Harus iya, paham ini. Nah, Ustaz. ini pekerjaan besar Bu, karena Mm-mm. merubah ini ya, merubah adat. Mm-mm. Tapi kita harus khawatirlah terhadap firman Allah Mm-mm. bahwa Allah akan melaknat orang-orang yang ingkar. Ya, Iya. moga-moga kita tidak termasuk mengingkari ayat dan hukumnya gitu ya. Tapi itu mungkin apa ya? eh, moga-moga tidak sampai ke sana gitu. Ya. Saya hanya bisa menjawab itu nih Bu, karena saya juga Ustaz. sudah mendengar banyak tentang masalah ini. eh, Heeh. itu pekerjaan besar dari teman-teman ya, terutama di sana. Benar Ustaz, terima kasih. Emang itu maksud saya menyampaikan ini supaya para ulama gitu kan, emang udah banyak juga ini tapi belum sampai sekarang ya masih seperti itu gitu. Sebagian Ustadz, nggak semuanya. Kalau saya Ya, itu betul, daerah betul. Payakumbuh, Nah, kalau saya nah, daerah ya, Payakumbuh, itu betul Bu. masih begitu. Jadi Terima kasih sebagian, Ustadz. Iya pasti sudah ada sebagian. yang sudah mengarah ke sana ya. Moga-moga Ada. pelan-pelan ya Bu ya. Nah, Ya. Pada umumnya gitu tanah pusaka, Ustadz, tanah pusaka ini adalah zakat, nggak boleh bagi-bagi. Nanti begini 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 gitu kan. Tapi ujung-ujungnya hancur gitu kan, nggak jelas gitu Ustadz jadinya. Gitu hmm, paman-paman mah sebagai lindung aja, dia kayak malah numpang-numpang, padahal kan sebenarnya laki-laki itu ya apa namanya istilahnya karena tanggungannya banyak kan dapatnya satu, perempuan setengah karena ada suami kan gitu ya. Itu saya sih anak kecil, kalau saya ngomong malah saya dimarah-marahin gitu. Begitu aja Ustaz. Terima kasih Ustaz, yang mudah-mudahan ada perhatian lah untuk ulama semuanya gitu untuk daerah kita. Terima kasih. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, mungkin itu pertanyaan terakhir ya. Saya batas sekarang keterbatasan waktu yang ada, seperti yang saya sampaikan di kolom chat. Mungkin untuk pertanyaan Bapak Aminuddin bisa disampaikan di pekan depan, insya Allah jika ada waktu. Ya, Untuk itu, eh, untuk mengakhiri pada kajian rutin ini, mungkin Ustadz Abdul Munif bisa memimpin doa, Ustadz Afwan. ya. Komentar sedikit saja dengan pertanyaan Pak Aminuddin di dalam chat ini. Baik, Betul Pak baik. Aminuddin, itulah yang selalu menjadi pertanyaan semua orang. Jadi saya hanya jawabnya singkat Pak Aminuddin bahwa orang mukmin, orang muslim itu memang ada tiga macam. Ada muslim yang mendolimi diri sendiri, ada orang mukmin yang sedang-sedang, yang tengah-tengah saja, dan ada orang mukmin itu yang terdepan dalam amal kebaikan. Ya, jadi memang ada kelompok mukmin yang menganggap bahwa itu apa ya? Itu bukan urusannya, bukan urusanku, ya kan? Dan mereka termasuk orang yang telah mendolimi diri, ya kan? Ya, makanya Bapak, dia mukmin tapi seperti itu ya, memang ada mukmin yang masih maksiat, masih berbuat dosa, mergesi ini. Itulah mereka. Yang kedua ada yang mukmin yang mengambil posisi tengah-tengah saja, mau yang aman-aman saja, ya kan? Jadi yang aman itu gini, kalau ada perintah yang menyakitkan atau yang tidak dia sukai, seperti orang Yahudi, nggak mau ikut dia, gitu. Ada sikap tengah-tengah kayak gitu kan? Dan yang terbaik adalah orang mukmin yang sabiqum bil khairat, orang mukmin yang terdepan dalam kebaikan. Kita moga-moga termasuk orang. Dan kelompok mukmin yang terdepan dalam hal kebaikan, mereka merespon dengan baik, mereka membantu dengan sekuat tenaga itu. Ya kalau orang-orang seperti kita apa sih bisa bantunya? Paling bantu doa dan sumbangan. Tapi kalau negara dengan kekuatannya bisa menghentikan kalau mau gitu kan. Ini persoalan kembali tadi Pak Amin, ya kan? Apakah mukmin yang berkuasa itu termasuk mukmin yang kelompok pertama tadi yang masih mendolimi diri, menganggap bahwa itu adalah bukan urusannya,
atau yang tengah-tengah saja mengambil posisi aman, atau yang terakhir. Ya, pemimpin Muslim itu dia adalah orang yang terdepan, yang leading, yang memimpin dalam kebaikan, sehingga dia tampil untuk menjadi orang-orang yang mengambil kebaikan. Wallahu a'lam.